Eh, Seorang ibu itu akan sangat senang sekali di fase balik di mana dia sudah melihat, ada sosok ibu. Fase yang sangat melelahkan bagi seorang ibu. Ayah kemana? Ayah harusnya mengambil peran. Mengambil peran apa? Untuk membagi tugas. Dengerin tuh. Ini ayah juga. Ya, kebetulan ada dapat dua ya. Oke. Dua. Cuman kalau saya perhatikan, saya mudah-mudahan sih video ini nggak ditonton sama Mami Mila ya. Karena saya rasa kalau bertukar peran mungkin saya nggak sanggup. Iya, betul. Saya tidak akan sanggup untuk menghandle anak, menghandle rumah, dan menghandle pekerjaan dia di banyak. Makanya saya bilang, apalagi dulu kalau tadi sempat ngobrol sama Tia, mengingat misalnya ibu saya yang harus berbagi peran karena dia wanita karir, seorang ASN juga, seorang guru juga, punya anak yang banyak banget di sekolahnya kan. Itu kan anaknya dia juga gitu yang harus dia handle, kemudian pulang dengan dokter dia yang dulu kecilnya sangat susah untuk dikendalikan gitu kan. Banyak yang bilang ini ibunya kok cerewet sekali. Sebenarnya memang kita yang sedang tidak kooperatif dengan aturan yang dibuat oleh ibu kita. Betul. Itu kan capek banget. Belum pulang misalnya harus mempersiapkan untuk besok. Ini untuk yang karir ya, berat banget. Sehingga apa? Seorang ibu itu adalah sebenarnya kalau bahasa kita itu penentu kebahagiaan dari keluarga. Nah, betul. Ibu itu adalah penghidup di keluarga. Dok, bener loh, suami itu juga pernah bilang gitu. Gak apa-apa deh, yang penting jangan kamu yang sakit, aku aja yang sakit. Kalau kamu sakit tuh riweh, susah ngurus semuanya gitu. Bener banget. Kalau seorang ibu sudah cembetut, ya, tidak ada kebahagiaan di rumah. Iya. Misal ngantor nih, terus istri, assalamualaikum, mau pamit dulu ya Mi. Wah, itu di perjalanan gak nyaman rasanya. Ya, anak-anak bisa nggak keurus. Padahal kalau misalnya ayah-ayah di rumah ya, nih perhatikan. Ya, kalau misalnya coba diperhatikan, itu ayah tuh pasti akan happy banget ketika lihat anak-anaknya sedang bercengkrama dengan ibunya. Gitu ya. Tapi kalau lihat seorang anak-anaknya lagi diomelin sama ibu, itu sakitnya di sini. Coba deh perhatikan. Ya, walaupun nggak diomongin, ya, tapi melihat mereka happy. Seorang ibu tuh bisa happy kalau dia dalam kondisi yang fit, tidak burn out. Tanda-tanda ibu burn out itu, yaitu tadi sensitif, baperan, mudah marah, mudah tersinggung, ya, ngomel, ya, itu butuh rehat. Nah, ketika itu tanda-tanda seperti itu, ya mungkin ayah bisa membantu ibu untuk rest sejenak, ya, menghandle beberapa pekerjaan, menghandle anak-anak yang mungkin selama ini cukup membuat ibu kewalahan gitu. Karena ayah dan ibu itu kan teamwork ya, satu tim. Saya kalau bahas tentang ibu, butuh tisu dong. Ya berat ya jadi seorang ibu. Berat banget. Apalagi misalnya mereka harus berjuang dari nol ya, membantu perekonomian keluarga. Ya sangat beruntung misalnya mereka punya keturunan yang bisa memberikan bantuan secara finansial ya. Tapi kalau seorang ibu harus membantu ekonomi dari keluarganya, itu akan menjadi pressure yang berat untuk seorang ibu. Dia akan capek fisik dan mental. Berat dok. Dari segala sisi ya, dari segala aspek. Mau ekonomi, lingkungan, semuanya harus jadi si paling. Ya. Harus paling mampu mengurus anak, harus paling mampu mengurus suami, harus paling mampu punya rumah yang bersih, padahal punya toddler di rumah, harus paling mampu berpenghasilan, punya pendidikan tinggi, anak-anak harus sukses. Semua kayaknya beban itu ditaruh di punggung ibu ya kayaknya dok ya.
Iya, dalam beberapa penelitian yang saya sempat baca di beberapa jurnal di Eropa itu banyak sekali penelitian tentang saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan tuh menyiapkan perempuan tuh jadi lebih kuat daripada laki-laki. Mm-mm. Ya, jadi ada beberapa diukur itu terkait usia, ternyata usia perempuan tuh jauh lebih panjang daripada laki-laki. Oh gitu. Iya, Oke. gitu. Lebih panjang dan kebersamaan antara anak perempuan dan orang tuanya itu lebih lama dibanding anak laki-laki. Benar. Ya, walaupun memang di budaya kita ada beberapa yang memang lebih mengutamakan anak laki-laki sebagai penerus misalnya. Tapi di beberapa negara penelitiannya seperti itu. Dan memang secara teori kedokteran bahwa perempuan memang didesain untuk menjadi lebih lebih kuat ya secara organ-organ vitalnya dengan hormonal yang didesain. Tapi memang menjadi lebih sensitif dibanding Mm-mm. laki-laki. Karena kasus-kasus kedokteran yang berdampak terkait sifatnya akut itu pada laki-laki. Jadi kalau bicara tentang ibu, ya sangat luas banget. Ini kita mau mau ngucapin ibu-ibu yang sudah cukup berjuang ya. Tapi kasus-kasus sekarang kok jadi sedih ya lihat lihat anak remaja menyakiti ibunya gitu Iya, ya. benar banget. Kemudian bagaimana perlakuan misalnya ada KDRT Mm-mm. gitu. Itu miris ya melihat seorang ibu diperlakukan seperti itu. Karena memang di beberapa budaya melihat bahwa ibu itu diposisikan di tempat yang cukup cukup tinggi seharusnya. Karena ketika tidak mampu untuk menghormati ibu, maka kita akan sulit banget sebagai laki-laki untuk menghormati wanita yang lain. Jadi untuk tips untuk buat para remaja putri yang akan melihat calon suami, lihat bagaimana calon suamimu memperlakukan ibunya. Itu akan terlihat bagaimana dia akan memperlakukan kamu nanti. Lihat tuh pacarnya ya, sahabat jiwa di rumah ya. Gimana dia sama emaknya? Deket nggak ya? Oke, jadi penting ya kita memilah dan memilih calon pasangan kita juga sih termasuk dok ya. Iya. Iya, dari awal kita ketemu ayang kayak gitu, jangan Hmm, asal jatuh cinta lalu menikah, jangan dipikir bibit bebet bobot kayak katanya orang dulu ya. betul. Tapi gini sih sebenarnya Mbak Tia ya, untuk beberapa ibu mungkin dikasih tips juga ya untuk ngejaga pernikahannya. Mm-mm. Bukan hanya sekedar menunjukkan bahwa kita sudah melakukan usaha yang cukup luar biasa untuk menjaga anak dan suami, tapi kita juga perlu melihat sebenarnya kita udah menggunakan strategi yang tepat nggak untuk ngejaga pernikahan kita. Oke. Kita udah bener mempelajari nggak kebutuhan pasangan kita tuh apa. Ya, ibu-ibu perlu tahu gitu ya, bahwa ayah tuh butuhnya apa. Ya kalau secara teori kan dasarnya pasti nomor satu kalau kebutuhan suami atau kebutuhan ayah itu kan hubungan biologis. Nomor dua itu kan hobi. Nomor tiga itu kebersamaan sebenarnya dengan pasangannya. Mm-mm. Nomor empat itu ya perempuan atau istrinya berpenampilan yang menarik. Dan Oke. yang terakhir itu ya mendapat pujian dari ibu. Nah, terkadang ibu merasa sudah melakukan banyak hal untuk anaknya dan rumah, tapi lupa dengan 5 elemen yang tadi gitu. Itulah yang memunculkan banyak masalah nantinya di rumah. Karena kebutuhan dari seorang ibu dan seorang ayah itu kan berbeda. Gitu. Nah, kalau udah 5 hal itu udah di support betul diberikan, saya rasa bantuan dari pasangan juga akan menjadi lebih baik ya untuk support di pernikahan. Kayaknya sibuk banget jadi ibu ya. Sibuk, Sibuk. 5 aspek, belum harus sekolah, harus ya. kuliah, Iya. S2, S3, S-teler, harus bekerja, kerjanya juga nggak boleh yang abal-abal, kayaknya harus dilihat jadi orang kayak gitu ya. Betul, betul. Tapi yang menarik saya ada sempat melihat fenomena budaya ya terkait seorang ibu. Ternyata kalau di budaya-budaya pembentukan calon pemimpin di satu desa itu, ibu itu pada fase kanak ya di atas Mm-mm. usia balita itu masuk SD lah istilah sampai Iya. 12 tahun itu dia dibantu oleh seorang ina umba ya, jadi kayak emban gitu. Iya. Jadi dibantu untuk bagaimana dia dia bisa anak itu berbaur. Jadi dia ibu tidak mendampingi anaknya berbaur di masyarakat, berbaur, tapi ada ina umba atau pengasuh yang menemani keluar gitu. Kalau ibu itu banyak berperan dari 0 sampai dengan 5 tahun, kemudian dilepas oleh ina umba dan balik lagi di atas
12 tahun. Karena teorinya Oke. gitu Mbak Tia, di atas 12 sampai 15 tahun anak itu butuh role model ya. Dan ibu adalah satu role model yang paling tepat untuk anak remaja perempuan belajar bagaimana menjadi seorang ibu. Kemudian 15 sampai dengan 18 tahun mereka sudah mulai banyak mendapat influence dari luar dan perlu pendampingan yang intens dari ibu untuk bagaimana memfilter hal-hal yang mungkin di luar dari norma-norma yang diajarkan di keluarga mereka. Jadi budaya itu jadi hal yang menarik sebenarnya kalau dilakukan dengan cara yang tepat, bukan dijadikan hal untuk kabur dari suatu masalah gitu. Dok, jadi ibu kan nggak ada sekolahnya ya? Nggak ada. Nggak ada. Ini kali ini tim mau nanya, dokter sebagai psikiater, bagaimana sih cara kita menjadi ibu? Ya karena dokter dia belum pernah menjadi ibu, caranya menjadi ibu itu kan mungkin tidak pernah ada teori ya. Banyak Iya. sekali teori parenting ya. Oke. Belajar menjadi orang tua gitu sebenarnya. Tapi menjadi seorang ibu itu tentu banyak sekali aspek yang mendasari dia gitu. Karena teknik bagaimana menjadi seorang ibu itu sangat bergantung bagaimana seorang ibu itu atau calon ibu itu tumbuh. Ya, konsep pengasuhannya, konsep bagaimana dia nanti akan menjadi ibu di rumah tangganya itu kan sangat bergantung bagaimana dia tumbuh. Kalau dia tumbuh di lingkungan waktu kecil, tumbuh sampai remaja dan akhirnya menikah itu di lingkungan yang mungkin konfliknya terlalu banyak di lingkungan, maka dia akan sulit untuk menata pernikahannya dengan situasi yang cukup tenang dan aman. Tapi kalau misalnya dia tumbuh di, kalau bahasa kita kayak keluarga cemara gitu, dia akan cenderung untuk lebih stabil dalam menghadapi pernikahan. Jadi akan lebih ngedevelop pernikahan jadi lebih bagus. Tapi pertanyaannya, apakah seorang ibu yang tumbuh dari keluarga yang cemara atau keluarga yang bermasalah itu akan hasilnya sesuai dengan keluarganya? Kan belum tentu juga. Karena kalau dia bilang bagaimana menjadi seorang ibu yang baik, tentu itu sangat bergantung dari referensi apa yang dia dapat. Di mana dia belajar dan siapa yang memberikan contoh-contoh dalam pengasuhan, itu akan sangat berperan membentuk dia menjadi seorang ibu dengan style yang mana. Karena stylenya banyak banget. Ya, ada yang style champion misalnya, dia seorang ibu tuh yang pengen anaknya selalu juara. Ada tuh, ada gitu ada ya, yang selalu juara, ngikutin Iya. lomba anaknya kemana-mana. Itu style champion. Iya. Ada yang style apa lagi? Style head-ons ya. Jadi anaknya itu dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh bermerek, branded semua. Ember, harus. Ya itu. Iya. Jadi ada yang mungkin style terpelajar ya, mungkin papa mamanya S3 semua, anaknya ikut kursus semua Iya. diikutin kursusnya. Ada yang mungkin, nah ini kalau yang sederhana ya, yang hangat, mungkin anaknya dibiasakan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, teman remaja, dengan diajarkan untuk bisa bertanggung jawab dengan keputusan yang remaja buat. Ada juga yang menarik tuh, ada yang style paranoid misalnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu sangat protektif banget. Ya itu biasanya memang bersumber dari bagaimana seorang ibu itu tumbuh. Style parentingnya ya disesuaikan bagaimana dia tumbuh. Tapi untuk mana yang bagus, mana yang tidak, semakin banyak referensi yang dipelajari akan semakin bagus. Karena kita akan memahami dampak dari konsep style pendekatan yang kita gunakan untuk mendidik anak kita. Karena calon-calon ibu yang kita bentuk itu akan sangat bergantung daripada pembekalan yang kita berikan. Ketika mereka diajarkan untuk menyelesaikan masalah, kalau ada masalah mereka akan tumbuh menjadi seorang ibu yang solutif, gitu ya, yang fokus kepada bagaimana penyelesaian masalah. Tetapi kalau misalnya seorang ibu mengajarkan tentang ketika ada masalah diratapi dan difikirkan terus ya tanpa diselesaikan, maka anak akan tumbuh menjadi orang yang dengan style ibu yang emosional. Tarik nafas dulu dong. Ini berat kayaknya pertanyaan yang terakhir. Mau terakhir atau masih lanjut lagi nih dok? Ya kita mengalir. Mengalir. Pertanyaan dari Tia. Apa sih arti ibu buat dokter Diat sampai bisa di posisi yang sekarang ini? Ini sebenarnya saya udah minta sebaiknya saya di materi jangan di hari ini. Biar dua perspektif dok, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak gitu, Ya, biar balance. Membahas. Cuma begini ya.
Gimana dok? Saya sangat menghormati ibu saya. Oke. Ya, saya sangat tuh kan jadi Nggak apa-apa dok. ya, sangat menyayangi dia. Oke. Kayaknya bahas yang lain aja deh Tia, saya nggak. Ya. Nggak apa-apa kali dok. Eh, karena saya tahu betul bagaimana dia menjaga anak laki-lakinya, 3 Ya. orang. Kami bertiga itu bukan bukan anak yang easy child, kami yang difficult child. Mm. Jadi handlingnya butuh energi yang besar, di mana dia juga harus banyak berinteraksi dengan budaya, adat, dan norma yang ada. Sekaligus harus menghandle keluarga kecilnya, sekaligus harus menghandle netizen dan jadi banyak banget. Jadi saya tahu betul bagaimana ibu saya tumbuh dan saya sangat respect dengan itu. Saya sangat mencintai, mudah-mudahan beliau selalu sehat. Nggak banyak yang bisa saya sampaikan ke tuh. Tarik nafas. Ini memang tema-tema ibu itu yang saya selalu hindari, karena Harus berani dok keluar dari zona nyaman. ya, saya lebih senang membahas tentang remaja, anak, ya, kemudian forensik gitu. Asik. Tapi kalau ketika membahas ibu, Berat ya ibu itu dok. berat banget. Saya karena tahu ya Ya. bagaimana ibu saya itu mencapai posisi sekarang. Saya ingat betul bagaimana saya masih ingat ketika dia sangat marah sekali kepada saya, sangat kecewa. Waktu saya sudah lulus di kedokteran di Udayana. Saat kelulusan itu, kelulusan teman saya itu menyemprot pilok sepilok di baju seragam saya. Terus saya pulang dan dia melihat itu dan ibu saya sangat kecewa dan nangis dan bilang, sudah hebat kamu terima kedokteran dan bajunya dicoret-coret begitu. Bajumu itu bisa dipakai untuk adikmu besok. Nah, saya pikir bahwa banyak hal yang mungkin apa ya ingin diajarkan, tapi mungkin dengan kalimat yang saya nggak terima, kenapa saya harus dimarah? Aku sudah mencapai sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi orang-orang. Tapi sekarang saya tahu bahwa beliau banyak mendidik dengan keras untuk menjadi lebih apa ya, bisa menghormati orang lain, bisa lebih menghargai apa yang kita miliki, bisa menjadi lebih apa ya, lebih teduh aja. Ada fase juga ketika beliau mungkin menegur saya waktu ya, jadi banyak peran ibu itu membentuk anak laki-lakinya menjadi seperti sekuat apa, itu peran ibu. Saya tidak banyak membahas peran ayah karena ayah juga banyak perannya, tapi kali ini saya akan banyak membahas ibu. Untuk setiap tahapan itu ibu menjadi orang yang sangat emosional sebenarnya. Sisi subjektivitasnya sangat, sisi tidak realistisnya sangat tinggi seorang ibu. Seorang ibu akan sangat membanggakan anaknya apapun situasi. Dan hanya dia yang akan membela kita dalam kondisi yang mungkin semua tidak percaya kepada kita. Tapi hanya ibu yang percaya kepada anak. Betul. Gitu. Jadi ada satu fase ketika saya sebelum mendaftar di kedokteran dulu, banyak yang menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang dokter itu kita harus punya uang, bukan hanya pintar. Saat itu ibu saya bilang, ya nggak apa-apa, yang penting dicoba. Dan akhirnya saya berhasil untuk itu, tapi ibu saya ternyata tidak pernah memperlihatkan kebahagiaannya di depan saya. Tapi yang cerita adalah tetangga-tetangga bahwa mereka sangat bahagia, tapi tidak menunjukkan.
Itu yang ternyata setelah seiring berjalan waktu yang saya pelajari adalah, namun bagi seorang anak remaja melihat bahwa dia tidak mendapatkan apresiasi yang sesuai dengan ekspektasinya ketika dia mencapai. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, saya cukup menyadari bahwa mungkin tujuan ibu saya agar saya tidak besar kepala. Karena kekurangan saya adalah satu untuk bisa belajar untuk tidak terlalu berambisi. Nah, itu yang selalu diajarkan oleh orang tua untuk tidak terlalu larut dengan kesenangan, tidak terlalu larut dengan itu. Nah, dengan tekanan-tekanan itu bagi sebagian remaja mungkin tidak nyaman, tapi kadang orang tua tidak bisa menyampaikan cara yang tepat untuk itu. Nah, peran ibu bagi saya itu sangat luar biasa sampai saat ini. Ya sedikit Mbak Tia, dulu waktu saya pindah ke sini tuh ibu saya tuh hospital tour. Ibu saya adalah orang pertama yang mereject saya menjadi psikiater. Oke. Kenapa tuh? Itu bermula ketika saya suka melakukan sesuatu yang agak unik. Waktu itu saya menjadi dokter di VCT untuk HIV, dan dia adalah orang pertama yang tidak mengizinkan saya menjadi seorang dokter di VCT. Berkontak dengan komunitas-komunitas yang termarginal. Kemudian ibu saya juga tidak mengizinkan saya untuk menjadi SPKJ karena mungkin ada stigma dan diskriminasi situ. Menganggap bahwa saya tidak akan bisa berkembang karena ekspektasi dia adalah anaknya akan baik-baik saja. Dia khawatir ketika saya bekerja di bidang kedokteran jiwa akan ada masalah yang akan muncul. Tapi saat ini seiring berjalannya waktu, beliau adalah mungkin orang yang paling sering mendoakan saya untuk sampai di posisi ini. Nah, halo Tante. Keren banget loh Dokter Riyad. Iya, tapi temanya next time jangan. Dok, karena saat seorang ibu itu melahirkan, dia juga baru lahir menjadi seorang ibu. Gak ada yang betul. Ngajarin, gak ada yang ngasih pernah tahu. Lihat seorang ibu melahirkan nggak? Saya kan melahirkan, Dok. Tapi kan nggak lihat bagaimana proses bayi itu lahir. Saya bidan, Dok. Fun fact ya. Iya, aku lihat ya SKL. Dulu waktu saya lihat, saya di situ langsung telepon ibu. Saya minta maaf. Nah, saya banyak salah gitu. Ya. Lihat bagaimana seorang ibu melahirkan. Memang Dok di situ. Apalagi banyak banget lah kisahnya waktu jadi bidan. Ada ibu-ibu yang lahirannya sendirian, nggak ditemenin suami. Padahal ya, jujur Li, Tiani sebagai wanita atau ibu yang pernah melahirkan, itu sosok suami itu paling berperan untuk support kita, biar kita tuh rasanya tenang, aman, nyaman. Walaupun dia juga seorang bidan, tapi dia juga takut mau lahiran. Gimana nanti ya, apa normal atau enggak, atau nanti anakku kenapa kayak gitu. Disitulah support suami sangat dibutuhkan. Terima kasih suamiku. Iya. Jadi saya juga melihat bahwa sosok ibu itu kan di rumah ya. Ada yang namanya Mami Mila, mungkin kapan-kapan nanti. Boleh kita undang Ibu Mila. Iya, dia sibuk riset ya. Asik. Ya. Nah, ternyata seorang ibu itu, saya kapan hari itu sempat menarik gitu. Jadi seorang ibu ternyata dia melahirkan miniaturnya gitu. Betul lagi. Iya kan? Iya. Terus ketika dia mau menegur gitu, saya cuma senyum aja. Terus habis gitu panggil, gimana rasanya? Saya tanya, kok gergetan ya gitu. Berarti cukup paham ya bagaimana perasaan suaminya. Iya. Oh ternyata saya begitu ya. Memang mirroring gitu. Betul. Kenapa? Karena anak itu kan kelekatannya sama ibu. Iya, Dok, betul. Dia kan
terbentuk apa yang dia suka, bagaimana cara dia untuk membuat timetable kegiatan hariannya, bagaimana itu kan mirroring banget sama ibunya gitu. Kenapa? Karena ayahnya kan jarang deh. Ayahnya kan di luar tuh. Ayahnya mah paling lihat sehat nggak, aman nggak gitu. Dia tuh apa kegiatan-kegiatan yang utama, kebutuhannya udah tercukupi belum. Tapi kalau schedule apa kan ibu. Makanya berat banget jadi ibu. Tapi ketika melihat ada sesuatu, kok ini nggak sesuai dengan teorinya? Coba deh lihat dulu. Jangan-jangan ada yang dicontek sama anak kita. Oh, ibunya 2 jam di depan kaca. Oh, pantes anaknya dandan dulu sebelum sekolah. Tapi bener loh dok. Benar ya? Iya, kalau lihat anak Tia ngambek ya mirip Tia juga sih ya. Kesel juga ternyata aku begini ya. Nah, perlu dipelajari mungkin caranya, apa yang Tia harapkan ketika Tia ngambek. Didengar. Ya. Nanti besok Anak Tia tak gituin. Jadi kalau dia ngambek, tak diemin, tak kasih dia ruang sendiri biar dia bisa mengekspresikan. Dia nangis dulu lah, dia ngomel dulu, dia mukul-mukul. Tapi tuh dipeluk lagi udah baik lagi. nah, gitu. Iya. Jadi kadang ketika kita gregetan, kita perlu lihat dulu. Saya tuh kalau dalam kondisi gini saya senangnya diapain ya? Dibuat metode itu untuk bagaimana mengajarkan anak menyelesaikan masalahnya dia. Nah, bener banget tuh, sahabat jiwa. Pelajaran satu lagi buat kita semua, apalagi ibu-ibu di rumah. Dok, ini yang terakhir deh, terakhir janji. Terakhir ya? Ada pesan nggak buat ibu-ibu di rumah, baik ibu yang parentnya di rumah masih lengkap, ibu dan ayah, Ya. maupun ibu yang berperan ganda, ibu iya, ayah iya. Silakan dok. Buat ibu-ibu semua, selamat hari ibu. Ya. Buat ibu-ibu semua, nggak perlu menjadi ibu yang sempurna. Ya, nggak perlu menjadi ibu yang ideal, tapi jadilah ibu yang bahagia dan sehat, ibu yang bisa melindungi dan mendidik anaknya di rumah menjadi anak yang baik dan sehat. Dan jangan lupa ya ibu-ibu di rumah untuk menjaga keluarganya, untuk menjadi keluarga yang bahagia. Mungkin itu aja Tia. Tepuk tangan. Berdua doang. Ya, itu tadi. Tarik nafas dulu lah. Kita kayak kebanyakan tarik nafas karena penuh emosional hari ini, Dok ya. Iya. Di studio Bincang Jiwa kita. Ya, betul. Ibu itu agak sulit untuk tidak emosional kalau untuk membahas tentang iya, ibu. Iya, betul. Terima kasih Dokter Diat sudah Sama-sama meluangkan waktunya di sela-sela jadwal yang sangat padat, sahabat jiwa. Siapa sih yang nggak kenal Dokter Diat kayaknya nih, sering banget diundang jadi narsum. Nah, terima kasih Dokter Diat sudah memberikan banyak banget kayaknya ya. Parenting iya, jadi ibu iya, lalu jadi siklusnya dari anak sampai jadi ibu-ibu iya semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke sahabat jiwa, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada episode kali ini, spesial Hari Ibu pada Bincang Jiwa RSJ Mutiara Sukma. Akhir kata Tia di sini dan Dokter Diat pamit untuk undur diri. Sampai gregetan loh dong, grogi saya. Karena penuh emosional. Ya, Tia dan Dokter Diat pamit undur diri. See you and bye-bye.